Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrahma Wardani, peserta Latsar tahun 2025, Angkatan 52, kelompok 2A, BDK Bandung. Dan saat ini saya akan menjelaskan tentang instansi saya tempat bekerja dan juga perwujudan dari nilai Smart ASN. Sebelumnya saya membawa tagline atau memperkenalkan dulu Halo Star University. Ini adalah tagline saat ini di universitas kami di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, karena memang salah satu tujuannya adalah untuk mempercepat atau ikut dalam eksplorasi perkembangan bidang halal. Nah, saat ini UIN Sunan Gunung Jati Bandung punya beberapa unit kecil-kecilnya gitu ya, atau unit di bawahnya ada LPH, Lembaga Pemisah Halal, kemudian ada LP3H, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal, ada Lembaga Pelatihan Jaminan Produk Halal, ada Akademi Juru Sembelih Halal, dan ada Pusat Kajian Halal sebagai pusat pembelajaran atau pusat-pusat kegiatan dalam melakukan kegiatan halal. Ada juga tambahannya di bidang penelitian, yaitu ada IKHAR dan sudah Scopus juga. Jadi layanan-layanan inilah yang bertujuan untuk menjadikan UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini menjadi pusat halal dunia, khususnya di bidang di lingkup pendidikan begitu, atau di lingkup universitas. Nah, bagaimana sih wujud implementasi dari Smart ASN di lingkungan ini begitu? Jadi saya kalau misalkan sebagai ASN atau CPNS itu penempatan sebagai Biro A2KK di Laboratorium Terpadu, dan Laboratorium Terpadu dan juga Halal Center ini menjadi satu kesatuan, dan kita berkantor di Laboratorium Halal tepatnya di kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan layanan-layanan yang dilakukan berfokus dan bertitik di sini gitu ya. Dan bagaimana kita apakah sudah mengimplementasikan dari Smart ASN ini? Saya coba menarik dari 8 karakteristik utama Smart ASN begitu. Pertama dari integritas di kami itu dipegang teguh, salah satu contohnya karena kami menggunakan ISO atau International Standardization, dan semua pegawai, semua tim sudah menandatangani fakta integritas sebagai salah satu dasar untuk bekerja. Kita harus menjaga juga kode etik. Kemudian ada nasionalisme. Nah, nasionalisme di sini bisa dilihat dari kami semua layanan kami lakukan diperuntukkan untuk bangsa begitu, dan kita juga menjalankan program pemerintah yang program nasional seperti Laboratorium Halal, seperti sertifikasi halal yang memang sedang digencarkan karena kita punya cita-cita Indonesia ini ramah untuk produk halal begitu ya. Dan juga ada wawasan global, jadi kami juga mampu beradaptasi dengan global dengan memiliki pemahaman yang luas. Salah satu contohnya tadi dari adanya IKHAR atau jurnal halal. Jurnal ini sudah terindex Scopus, dan authors atau penulisnya juga itu dari berbagai macam negara yang berkolaborasi juga bersama kami di sini dalam penelitian dan lainnya. Kami juga banyak memiliki beberapa kerjasama dengan instansi luar atau dari universitas luar seperti dari Chulalongkorn University dan lainnya. Kemudian dari penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi ini kita bisa lihat dari semua tatanan informasi maupun tata kelola ini menggunakan sistem informasi yang sudah digital. Misalkan dalam sertifikasi halal kita menggunakan si halal itu sudah terintegrasi secara nasional untuk kami bekerja, dan semuanya sudah melakukan pelatihan untuk penggunaan teknologi tersebut. Kemudian ada penggunaan bahasa asing. Pada dasarnya kami memang layanannya sampai di internasional, karena untuk si halal, untuk LPH begitu ya, barangkali memang bisa melayani sampai skala internasional. Jadi pada akhirnya kami sudah pelatihan untuk berbahasa dan juga punya sertifikat kemampuan bahasa asing. Bahasa yang sering digunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Kemudian ada hospitality dan keramahan, kami juga memberikan pelayanan yang terbaik. Kualitas yang diberikan kepada masyarakat tentunya terbaik. Bisa dibuktikan dari award atau penghargaan yang pernah kami dapatkan gitu ya. Kemudian ada networking, membangun kelola kerjasama dan lainnya. Secara universitas kami bekerja sama dengan banyak lini, dengan fakultas, contohnya dengan prodi dan sebagainya, dan juga dengan pihak luar begitu ya, bisa dari dinas dan sebagainya. Dan semuanya ini terekam dengan jelas. Ada pelaporan dan juga beritanya begitu ya. Dan entrepreneurship di sini kami memiliki jiwa kewirausahaan. Memang kita bukan lembaga yang mencari dana dalam arti sebagai wirausahawan begitu ya, tapi layanan dibuka di sini adalah yang memang sangat dibutuhkan di masyarakat.
Tentunya masyarakat butuh suatu pelatihan begitu ya, akhirnya kita akomodir untuk melakukan. Jadi yang kami lakukan itu tidak sia-sia, tapi memang berdasarkan apa yang dibutuhkan masyarakat. Seperti itu kurang lebih dari yang bisa saya sampaikan sedikit tentang instansi saya. Terima kasih telah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.